Hello Technolovers, belum kering isu sengketa pemilu, publik kembali dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet kerja Prabowo Gibran di media sosial. Pada susunan tersebut, berbagai nama publik figur pun ikut nangkring di deretan daftar menteri. Setidaknya ada 61 nama tokoh yang muncul dalam daftar susunan kabinet yang beredar. Dalam susunan kabinet Prabowo Gibran itu, bahkan muncul nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan sejumlah artis. Lantas, kapan Prabowo Gibran dilantik jadi presiden dan wakil presiden? Dan siapa saja deretan publik figur yang digadang-gadang masuk dalam susunan kabinet Prabowo Gibran? Coba kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024. Pasangan tersebut telah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan pasangan calon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, di mana berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Prabowo Gibran berhasil memperoleh 96.214.691 suara, sah dari 164.227.475 total suara sah nasional. Susunan kabinet yang viral. Pada susunan tersebut, Hotman dikabarkan akan diberikan posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham untuk mendampingi Yusril Iza Mahendra yang dijadikan Menkumham. Selain Hotman, nama publik figur lain adalah Helmi Yahya. Presenter kondang itu dalam daftar ditempatkan sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Wamen Parekraf. Helmi Yahya mendampingi Joko Santoso sebagai Menteri Parekraf. Beredarnya susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran sendiri bukan hanya sekali beredar. Susunan menteri versi lain juga sempat muncul sebelum Prabowo Gibran diresmikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada daftar lama belum ada nama Hotman Paris Hutapea dan Helmi Yahya. Namun ada nama selebriti lain yang sempat muncul dalam desas-desus daftar Menteri Prabowo Gibran. Salah satunya Raffi Ahmad yang santer disebut-sebut sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara itu penyanyi Ahmad Dhani disebut bakal menjadi salah satu juru bicara atau jubir Prabowo Subianto. Gus Miftah juga disebut jadi Menteri PAN-RB sebelum ditempati oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selain beberapa nama publik figur di atas, komedian Eko Patrio bahkan akan diusulkan sebagai Menteri Prabowo Gibran dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Adapun nama-nama pos jabatan selain beberapa nama publik figur, antara lain bahkan ada nama Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan Wakilnya. Sementara itu, pada jajaran para menteri terdapat nama-nama populer, Nusron Wahid yang menempati jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian, ada juga nama Erick Thohir sebagai Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Lalu jabatan calon menteri lainnya diisi oleh Letjen TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi oleh Helmi Yahya. Sementara itu ada Menteri Sosial diisi oleh Rahayu Saraswati, Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak diisi oleh Grace Natali, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diisi oleh Ridwan Kamil. Menariknya, tidak ada nama Sri Mulyani dalam kabinet tersebut. Jabatan Menteri Keuangan diisi oleh Wisnu Wardana. Menanggapi hal tersebut, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bahwa poster susunan Kabinet Indonesia Emas Prabowo Gibran tersebut tidaklah benar. Gak, jawab Gibran di akun X miliknya, @gibran_tweet, seperti dikutip pada Selasa 20 Februari 2024. Respons pihak Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan publik figur termasuk artis untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkapkan Dasko ketika ditanya peluang publik figur seperti Ahmad Dhani hingga Raffi Ahmad masuk dalam jajaran kabinet.
hak warga negara yang punya hak politik, dan kemudian juga berjuang dalam Pilpres itu juga menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya artis, yang di luar artis juga dipertimbangkan, kata Dasko usai menghadiri acara Halal Bihalal DPD Gerindra DKI di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret. Dasko mengatakan partai pengusung Prabowo Gibran menganggap nama-nama yang beredar di media sosial berkaitan dengan susunan kabinet sebagai suatu aspirasi. Dinamika juga merupakan usulan dari publik. Ia juga mengomentari rumor terkait penambahan kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Namun menurut dia, Prabowo saat ini tengah berfokus merancang program yang dijanjikan saat masa kampanye. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago sebelumnya menilai, skenario penambahan kursi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi 40 kementerian sebagai instrumen politik jangka panjang. Menurut dia, rencana itu merupakan alat tawar kepada sejumlah parpol rival di pemilihan presiden atau pilpres untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Menurut Arifki, penambahan jumlah kementerian juga dapat dilihat sebagai upaya memperkuat barisan pendukung Prabowo, tanpa harus mengurangi jatah alokasi kursi menteri untuk tiap-tiap parpol pengusung Prabowo. KIM merupakan koalisi partai yang mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024. KIM yang beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Koalisi tersebut juga berisi sejumlah partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Gelora, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Adapun jumlah kementerian saat ini dipatok paling banyak 34 kementerian. Jumlah tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Proposal untuk menambah 6 kementerian baru ini diyakini bisa menjadi wadah untuk menampung kolega politik Prabowo dalam hajat Pilpres lalu. Selain posisi menteri, penambahan kursi kabinet Prabowo menjadi 40 kementerian turut membuka jabatan baru pada level wakil menteri hingga posisi strategis lainnya. Jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Setelah sah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, akan dilakukan pelantikan yang ditetapkan oleh KPU, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden, Wakil Presiden terpilih akan dilantik. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran akan melakukan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Ketentuan pelantikan pasangan terpilih dimuat dalam Pasal 50 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Berikut aturan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024. 1. Pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden. 3. Dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden. 4. Dalam hal calon presiden dan wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua. 5. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan 4 meliputi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu dikutip dari Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut isi sumpah beserta janji Presiden dan Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar NRI berikut janji Presiden Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah daftar public figure yang diisukan layak jadi menteri atau seperti apa? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa share video ini ya. Thanks for watching and see you!